Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Indah Mutia Maharani dengan NIM 2012-468, kelas 6B PGMI. Di sini saya akan membuat video tentang proposal skripsi yang saya buat untuk memenuhi tugas kuliah. Baik, yang pertama yaitu adalah latar belakang. Hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan, masih banyak sekali yang kurang mengerti pada pembelajaran matematika. Karena siswa menganggap bahwa matematika itu sulit dan tidak menyenangkan. Lalu dengan tanggapan itu akhirnya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, dalam penyampaian materi bangun datar, MI atau SD, harus menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan media membantu mempermudah dan meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan spin pintar. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya siswa dalam membaca dan memahami dalam materi. Yang kedua, ketertarikan siswa dalam pelajaran matematika. Yang ketiga, siswa cenderung malas belajar karena media tersebut tidak menarik. Yang keempat, yaitu prestasi belajar matematikanya rendah. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan media spin pintar dalam pembelajaran matematika materi bangun datar. Yang kedua, bagaimana kelayakan spin pintar dalam pembelajaran matematika materi bangun datar untuk MI atau SD kelas 3. Yang terakhir yaitu bagaimana meningkatkan hasil proses pembelajaran bangun datar melalui media spin pintar. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengembangkan media spin pintar dalam pembelajaran matematika materi bangun datar untuk MI atau SD kelas 3. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelayakan media spin pintar dalam pembelajaran matematika materi bangun datar untuk MI atau SD kelas 3. Yang terakhir yaitu yang ketiga, menanamkan mindset siswa bahwa math is fun, lalu menggunakan media spin pintar yang telah dibuat, lalu tuangkan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoris. Dalam konteks penelitian ini tujuan untuk yang diharapkan adalah adanya penjelasan yang dapat diberikan mengenai pembelajaran matematika yang terjadi. Yang kedua yaitu manfaat praktis untuk guru, siswa, dan penulis. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian game edukasi. Dalam game pembelajaran atau game edukasi yaitu game yang di dalamnya pendidikan dan pembelajaran. Game edukasi pun mempunyai konten pembelajaran tertanam matematika. Matematika dalam bentuk soal dan materi. Yang kedua yaitu ada pengertian matematika. Matematika ialah ilmu yang menggunakan logika dalam bentuk tata letak, ukuran, dan konsep kuantititas. Terkait lainnya di mana banyak hal. Lalu dalam pembelajaran matematika yaitu mata pelajaran yang tidak disenangi oleh banyak siswa. Menurut Smith terdapat hal yang negatif tersebut muncul berupa penyebab dalam kecemasan pada siswa dalam belajar matematika. Yang keempat yaitu pembelajaran matematika. Sebagaimana menurut Susanto pada tahun 2016 halaman 186 sampai 187 menyatakan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses pembelajaran mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan suatu kreativitas berpikir pada siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir pada siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika.
Yang terakhir yaitu yang kelima, bangun datar. Bangun datar yakni sebuah objek, benda yang mempunyai dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkungan. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Baik, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama berdasarkan analisis jurnal, itu pengaruh penerapan teori Brunner terhadap hasil belajar matematika kelas 3 di sekolah dasar, yang diteliti oleh Lia Marlina dan Tahmid Sabri. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2018 hingga 9 Mei 2018 pada kelas 3B atau kelas kontrol dan kelas 3A atau kelas eksperimen di Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Selatan. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Enggering Tias, yang kedua Stefanus, yang ketiga Agustina Tias, dengan judul Upaya Meningkatkan Penguasaan Konsep Geometri Matematika Berdasarkan Teori Belajar Brunner pada siswa kelas 4 SD. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan observasi awal sebelum dilakukannya penelitian pada siswa kelas 4 Negeri Sidaharjo 01 ditemukan penguasaan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu dalam metode Think, Pair, Share merupakan suatu pendekatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri dan bekerjasama dengan teman sekelas. Yang kedua yaitu ada metode ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran di kelas sehingga dianggap lebih efektif daripada metode pembelajaran berbasis ceramah yang hanya mengandalkan menghafal dan hanya konsep dasar saja. Selanjutnya yaitu ada spesifik produk. Yang pertama yaitu produk pembelajaran dengan media spin pintar dirancang menggunakan roda putar yang terdapat yaitu materi bangun datar. Yang selanjutnya yaitu ada media pembelajaran ini dibuat sebagai sumber belajar siswa dalam pelajaran matematika bangun datar. Materi yang terkait di dalamnya yaitu ada bentuk-bentuk bangun datar, ada sifat-sifat bangun datar, ada rumus-rumus bangun datar. Yang terakhir yaitu media ini diharapkan dapat melatih siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran matematika. Nah, selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan model penelitian. Aku mengambil jenis penelitiannya itu adalah ADI. Yang pertama, jenis data yang digunakan dalam penelitian yakni kuantitatif. Untuk modelnya menggunakan pendekatan R&D. Terus, sumber data. Yang pertama yaitu ada sumber data primer. Adalah sumber data yang diperoleh dari pengumpulan data secara langsung melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan eksperimen. Yang kedua yaitu ada data sekunder. Adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen lainnya. Yang terakhir yaitu ada perhitungan data, yaitu dilakukan dengan teknik kualitatif. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.